Rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak, bertemu lagi dengan Puji Pujiono dari Rumah Resiliensi Indonesia yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan Global Platform for Disaster Risk Reduction yang ke-7 dilaksanakan di Bali, Indonesia. Saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mas Fakih dari Basnas yang sudah mendirikan satu stand di Rumah Resiliensi Indonesia. Sebentar saya akan minta Mas Fakih untuk memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Basnas, juga programnya terkait dengan penanggulangan bencana dan dalam Rumah Resiliensi Indonesia. Mas Fakih, selamat datang, terima kasih. Terima kasih Pak Puji. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan Mas Fakih memperkenalkan diri, namanya siapa, kemudian jabatannya apa, pekerjaannya apa, silakan. Baik. Selamat siang sahabat tangguh BNPB Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilman Fakih Sibghatullah. Biasanya kalau di Basnas saya dipanggilnya Fakih aja. Fakih. Okay. Atau kalau di sini juga Mas Fakih bisa gitu. Di Basnas saya sendiri di bagian pendidikan pasca bencana dan termasuk yang pengelolaan relawan ya di Basnas, termasuk pengelolaan relawan. Dan Basnas sendiri mungkin teman-teman BNPB TV atau sahabat tangguh yang yang sedang menyaksikan belum tahu ya. Jadi Basnas ini Badan Amil Zakat Nasional, sebuah lembaga non struktural di bawah Kementerian Agama yang mana kita bertugas mengelola dana zakat ya, mengelola dana zakat dan menghimpun dana zakat. Nah, di panggung Rumah Resiliensi ini Pak Puji, ya. Kita memperkenalkan produk board game kita. Ini board game anak bangsa. Board game, ya? Okay. Ya, board game anak bangsa yang memang sudah kita sebar ke hampir seluruh Indonesia, di mana kita sasarannya di sini guru. Oh, oke. Ini board game untuk guru. Board game untuk guru, karena kalau untuk guru biasanya lebih sustain. Oh gitu. Lebih sustain ke anak-anaknya. Jadi ini adalah board game siaga, kepanjangan dari siap tanggap bencana, yang mana board game ini kita susun, kita asesmen dari awal ini sejak gempa Lombok. Coba saya tanya dulu. Tadi menyasar guru karena lebih sustainable katanya. Kenapa board game? Karena board game ini adalah media yang menyenangkan. Segala jenis game, kenapa dipilih board game, Mas Fakih? Karena pertama mungkin udah banyak media pembelajaran kita yang berbasis digital. Tapi media pembelajaran berbasis digital ini punya kelemahan di daerah-daerah Indonesia yang memang tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak ada HP juga, kita nggak ada perangkat, nggak ada laptop segala macam. Makanya kita ciptakan board game, media pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi di board game siaga ini kita sasarannya guru, lalu di sini ada beberapa kartu indikator. Jadi si guru adalah sebagai fasilitator di sana. Di sini ada beberapa kartu indikator latihan, ada informasi. Bisa dilihatkan ke pemirsa. Nah, ini pemirsa BNPB Indonesia. Ini adalah kartu latihan. Di mana di kartu latihan ini ada tulisan ya, ada ceritanya di sini yang bisa nanti guru yang menjadi fasilitator men-sharingkan ke anak-anaknya, menceritakan ke anak-anaknya apa itu banjir, jika terjadi banjir di sekolah atau di rumahnya harus apa, seperti itu. Ini kartu latihan untuk mempersiapkan sebelum terjadinya bencana. Jadi di board game siaga ini kita ada 3 tahapan. Pertama pra bencana, kita menyiapkan kartu latihan dan informasi. Nah, di sini juga ada informasi yang pra bencana apa saja isinya, Mas? Nah di sini ada beberapa kartu informasi. Yang biru ini pra bencana. Iya, yang biru ini pra bencana. Kartu-kartu informasi termasuk informasi apa itu BMKG, apa itu kelompok rentan, yang nanti diceritakan oleh gurunya. Kelompok rentan adalah anak-anak, disabilitas, terus ada orang lanjut usia dan lain-lain, dan beberapa ancaman. Ada tadi menyebut apa itu BMKG gitu ya? BMKG itu Badan Meteorologi. Di sini disebut apa itu BMKG gitu ya? Iya. Selain BMKG ada nggak lembaga lain yang disebutkan di sini? Untuk sementara hanya BMKG aja di sini. Tapi kalau untuk gunung berapi kan bukan BMKG. Jadi informasi dari bencana tersendiri itu biasanya didapatkan dari BMKG, karena biasanya kalau terjadi suatu bencana, TV atau media-media itu langsung yang mengabarkan adalah BMKG. Jadi kita share ke anak
agar mereka tahu media mana yang nantinya akan men-share ketika terjadi Ini bencana di Badan daerahnya gitu. Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Iya. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Ini 3 jenis ancaman. 3 jenis ancaman. Di sini ada. Kemudian ada vulkanologi tidak masuk. Iya. Kemudian ada bencana apa lagi yang tidak masuk kategori BMKG. Ini yang dimainkan dari mana bahannya? Belum dimasukkan atau tidak dimasukkan? Untuk sementara di board game ini memang kita hanya menyasar yang tsunami, banjir. Jadi hanya bencana jadi alam. Jenis bencananya Bencana alam. Non alam kita memang belum masukkan. Gunung vulkanologi, gunung berapi itu kan alam juga, Mas. Iya. Tapi tidak masuk di sini maksudnya. Masuk. 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 Tapi bukan BMKG. Bukan BMKG. Oke. Baik. Jadi menyasar bencana alam Ya. dan bencana tertentu yaitu gempa bumi, tsunami, Ya, banjir dan Gunung Merapi. gunung berapi masuk. Oke, baik. Vulkano. Di sini ada. Jadi yang ada pertama logo tadi vulkano. informasi tentang pra-bencana. Prabencana. Oke. Terus yang kedua? Lalu informasi pada saat terjadi bencana. Oke. Nah, nanti pada saat terjadi bencana ini mereka diajak untuk bagaimana caranya mengurangi resiko. Jadi Pada saat terjadi bencana. pada saat terjadi bencana. Di sini mereka mengumpulkan kartu informasi, kartu pelatihan dan relawannya Oke. untuk mengurangi resiko bencana di sana. Jadi di sini kan ada kartu indikator wilayahnya. Oke. Sorry. Nah, ini saya dapat wilayah pantai. Oh gitu. Kalau si adik-adik atau siswa yang memainkan ini dapatnya wilayah pantai dan misalkan di sini jumlah dari masyarakatnya ada 16 kakak maksimal ya. Oke. Nah, ketika mereka ada kartu indikator bencana dari kartu-kartu ini Ya. dan terjadi bencana, bagaimana caranya mereka harus mengurangi resiko dari bencana atau mengurangi korban. Jadi tim yang paling banyak bisa mengurangi korban di dalam permainan ini, dia adalah tim yang Oke. berhasil. Gitu. Dan yang ketiga adalah tentang Pasca bencana. Oke. Di pasca bencana ada apa? Pasca bencana kita punya kartu gotong royong dan kartu bantuan. Oke. Nah, di sini juga siswa diajak mengenal apa saja sih bantuan yang ada ketika terjadi bencana. Oke. Nah, di sini kita masukkan kartu gotong royong itu sebagai local wisdom ya, Pak. Ya. Karena di Indonesia gotong royong ya yang yang biasanya di Itu ya? Jadi untuk pemulihan gotong royong semangatnya. Gotong royong. Oke. Nah, di sini ada kartu pakaian layak pakai. Lalu ada kartu obat-obatan. Nah, ketika terjadi bencana dan sudah selesai bencana ya, berarti kita masuk ke pasca bencana. Oke. Ini si adik-adik di roll berikutnya dia harus merecovery. Oke. Merecovery itu caranya dengan menyandingkan kartu bantuan dan kartu gotong royong. Jadi kalau di sini ada bantuan Huntara dan lain-lain, gimana caranya bangun Huntara ya harus ada kartu gotong royong. Sangat gitu. menarik. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, ini suatu skema yang sangat menarik, teman-teman, di mana Basnas mencoba untuk mensimulasikan, mengajarkan tentang proses penanggulangan bencana melalui board game. Pertanyaan berikutnya, Mas Fakih. Ya. Waktu Basnas menyusun board game ini, Ya. siapa saja yang diajak untuk menyusunnya? Pertama kita mengajak tim yang memang expert membuat board game di Indonesia. Oke. Ini kita, siapa? Ada korporasi atau perusahaan atau apa gitu? bekerja sama dengan Kumara. Oke. Kumara itu salah satunya ada timnya Pak Eko ya. Pak Eko siapa? Di salah satu dari Dari tim Kumara. Kumara. Oke. Dia yang datang langsung ke Lombok. Kita asesmen awal di Dia sana. pakar yang mengembangkan board game. Board game. Oke. Memang dia sekolah khusus ke Amerika untuk board game gitu. Oke. Dan itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi memang Terus siapa lagi, Mas? Selain Humara ini. setelah board game ini kita susun, Ya. kita lihat bagaimana rulesnya. Kita karena mungkin kalau monopoli, ular tangga dan lain-lain, Katakanlah selesai, board game sudah dikembangkan oleh Humara selesai. Setelah Iya. itu apa lagi yang dilibatkan? BNPB BNPB dan teman-teman dari Seknas SPAB. Oke, Iya. Seknas SPAB dan BNPB. Ya. Oke. Lalu dikembangkan, kita buat salah satu forum workshop Oke. untuk pengembangan siaga. Setelah jadi siaga, kita ini adalah hasil akhirnya. Baik. Rekan-rekan sekalian, ini suatu pembicaraan yang sangat menarik dengan Mas Fakih.
tentang board game yang didesain, dikembangkan oleh Basnas bersama dengan mitra-mitranya yang menyasar kepada para guru untuk mengajarkan, untuk mensimulasikan, melatih orang-orang di sekitarnya termasuk para murid untuk menjadi lebih proaktif terhadap situasi bencana. Mas Fakih, terima kasih. Iya. Kalau Mas Fakih punya kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhir tentang Basnas dan Siaga, apa yang akan Anda sampaikan pada teman-teman tangguh di BNPB Channel? Silakan. Oke, teman-teman BNPB, sahabat tangguh, melalui board game Siaga ini, Basnas berkomitmen untuk membawa board game anak bangsa ini ke kancah dunia untuk pengurangan resiko bencana yang lebih masif lagi. Jadi melalui board game Siaga, melalui sekolah-sekolah yang sudah kita berikan Siaga, kita akan mencoba untuk membangun Indonesia yang lebih resiliensi melalui pendidikan. Baik, rekan-rekan, demikian perbincangan saya dengan Mas Fakih dari Basnas tentang board game Siaga. Terima kasih Mas Fakih dan sampai jumpa di dalam interview berikutnya. Saya Puji Pujiono dari Rumah Residensi Indonesia. Terima kasih.